Hai pemirsa lover, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, gak usah malu-malu. Seperti biasa, minggu ini masih ada yang disuapin. Jadi ya begitulah. Ya, jadi pemandangannya nggak saya perlihatkan. Ini masih firefly kemarin yang belum mau makan. Entah ini udah berapa bulan, saya lihat lagi. Ini mau masuk bulan kelima, masih disuapin. Ya, itulah ya resiko feeding. Salah satunya ya harus siap-siap menghadapi yang nggak langsung makan. Ini sore agak berisik. Biasa lagi banyak anak-anak di sini. Ponakan sama anak sendiri lagi main. Oh ya, untuk sebelum mulai, Barbitone ready bisa dicek di Facebook Pets, Tokopedia, Lapak Satwa atau aplikasi GLF. Search saja Veldy Piton, itu selama masih terbajang berarti ready. Gitu. Masih sepi nih. Mungkin banyak yang bingung ya, kok dari netes apa mau 5 bulan belum mau makan, mau 6 bulan malah, karena kan minggu ketiga nggak ini ya, apa namanya, 3 minggu pertama emang belum diapa-apain, jadi ya masuk bulan ke-6. Mungkin ada yang tanya, apa nggak apa-apa kalau misalkan belum makan, mungkin ada yang aneh apa segala macem. Ya saya nggak tahu, cuman yang jelas secara fisik, kondisi visual dari luar ini semuanya nggak ada masalah. Jadi apa ya, lebih mungkin ke respon si Barbitone itu sendiri kali, karena ya seperti yang dari minggu kemarin juga kan, ini Barbitone mau melilit gitu, bukan tipe yang hanya melihat saja nggak mau melilit terus menerus gitu ya, tapi dia mau melilit dan kemungkinan ya memang belum ingin makan aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan dibiarkan aja ya bakal berbahaya, nah, kan? Ini sebenarnya respon yang bagus ini, karena begitu ada yang masuk ke mulutnya dia langsung melilit. Itu salah satu respon bagus, cuman insting si Barbitone untuk menyerang itu belum muncul gitu loh, belum muncul dengan dari awal. Jadi agak sedikit repot di situ. Nah, kalau misalkan nggak dikasih makan terus, maksudnya nggak diakses gimana? Ya mereka bakal mati gitu. Seperti misalkan anggaplah seleksi alam lah ya. Jadi di habitatnya itu kalau misalkan eliminasi dimulai dari saat telur. Jadi saat menetas pun nggak semuanya menetas gitu. Sekalinya menetas, ya mereka harus berhadapan dengan predator dan keinginan mereka untuk bertahan hidup itu sendiri gitu. Apakah ada yang seperti ini di alam? Ya tentu aja ini salah satu kasus gitu. Makanya
bal piton yang di penangkaran itu seharusnya lebih kemungkinan bertahan hidupnya tuh lebih tinggi, karena kita sudah mengeliminasi beberapa hal, termasuk ya seleksi alam seperti ini yang nggak mau makan gitu. Nah, termasuk seleksi alam ya mau nggak makan ya mati, itu aja sih. Ya ini masuk bulan ke-6, masih seperti dulu. Halo. Kalau ada pertanyaan tentang bal piton bisa tanyakan langsung sambil nunggu nelan. Nah, apakah setiap musim bakal mengalami seperti ini? Bisa iya, bisa enggak. Mungkin kalau misalkan Anda baru breed 1 atau 2 kelas, kemungkinan untuk melakukan assist tuh jauh lebih jarang. Karena saya aja dari berapa kemarin ya? Dari 5 kelas kalau nggak salah, 7. Dari 7 kelas itu ada sekitar 3 ekor, entah dari kelas yang mana, 3 ekor yang di assist. Dan dari 3 ekor itu akhirnya tinggal 1 ini yang belum mau makan sendiri gitu. Bayangkan dari total kemarin ada sekitar 50 sekian hatchling yang menetas, itu hanya 3 ya, berarti kan kemungkinannya kecil sekali gitu. Ya mungkin karena baru breeding, wah saya kemarin baru netas makan semua, belum tentu. Itu belum dikasih nggak enaknya, ini nikmatin aja dulu. Ntar kalau udah dikasih nggak enaknya bakal puyeng, coba aja. Halo, kalau ada pertanyaan tentang bal piton tanyain aja. Jadi dalam perjalanan breeding itu ada yang dapat suek di awal, ada yang dapat suek di beberapa musim berikutnya gitu. Nah saya yang termasuk yang dapat sueknya itu di musim ke 3 sampai 5. Jadi mungkin karena saya udah belajar dari awal ya, jadi di awal sudah banyak persiapan. Cuman ada beberapa faktor yang menurut saya agak terlalu konyol, akhirnya saya harus kena nggak enaknya di 2 musim tersebut. Ada juga yang dapat di musim awal, misalkan bal pitonnya nggak sehat atau kena penyakit, atau mungkin bermasalah mati misalkan, entah kenapa, atau mungkin ada kasus egg bending, itu bisa terjadi gitu. Atau mungkin ada yang bal pitonnya bertelur tapi tahu-tahu mati semua di inkubator, ada yang begitu. Jadi kasus nggak enaknya itu tiap orang nggak sama ya. Balik lagi, itulah kenapa saya selalu menyarankan kalau misalkan breeding, perbanyak informasi tentang proses dari breeding tersebut sampai makan. Karena 3 kali makan sendiri itu termasuk udah kemungkinan hidupnya lebih tinggi lah, itu mungkin sekitar 90%-an. Tapi kalau belum makan sendiri, kemungkinan hidupnya ya masih ada berapa kemungkinan eliminasi, gitu aja. Ini salah satunya. Jadi kalau misalkan ini dibiarkan ya bakal mati aja, kurus nggak jelas gitu jadinya. Ini masih di assist, mungkin sekitar bisa tiap minggu, bisa 2 minggu sekali. Yang penting kan si bal piton ini tetap mendapatkan nutrisi yang dia butuhkan itu untuk bertahan hidup dulu. Jadi saat proses feeding, fokusnya itu supaya si bal piton punya cadangan lemak untuk bertahan hidup, bukan untuk untuk tumbuh gitu. Itu nanti, karena kalau mangsa kita berikan terlalu besar, nantinya ya si bal piton ini akan
lebih kuat untuk memberontak, dan juga kitanya juga lebih susah untuk apa namanya ya, untuk proses assist feedingnya gitu. Makanya saya lebih menahan ukuran mangsanya gitu. Ini bisa dilihat, nah masih proses menelan. Ya. Jadi dalam proses feeding itu yang lama ya nunggu menelannya ini. Tapi kalau misalnya sudah bisa makan sendiri, ya saya cuman masukin mangsa, tutup, taruh. Habis itu saya tinggal berapa jam kemudian baru saya cek lagi. Kalau hilang ya saya catat makan, kalau masih ada saya angkat dan kasih tanda kalau minggu ini nolak makan, itu aja. Jadi dokumentasi atau aktivitas tiap minggunya itu usahakan tercatat supaya kita tahu kenapa kok Barbiton ini beratnya sekian, sedangkan yang lain beratnya sudah di angka sekian gitu. Jadi kan ada perbandingan, oh ternyata yang ini makannya udah sekian kali, yang ini baru sekian kali karena ada nolak makan di minggu sekian. Gitu. Jadi ada komparasinya lah ya. Karena kan tiap ular juga nggak sama. Ada yang mungkin atasnya sama, makan sama, tapi posturnya berbeda, bisa. Yang membedakan yang satu cenderung lebih kalem, yang satu lebih aktif, itu bisa membedakan komposisi badannya. Dimana lebih aktif tentunya cadangan lemaknya sedikit lebih tipis dibandingkan yang ya gerak cukupnya aja gitu. Jadi begitulah rupanya feeding, apalagi kalau udah feeding gini ya. Ini makan waktu banget nih. Untungnya tinggal satu yang das feeding, kalau enggak waduh puyeng. Ya, sudah boleh menelan kan enggak ya? Tuh. Tinggal ujung ekor yang belum masuk. Ya, jadi untuk kalau ada nyari Barbiton ready bisa cek di Facebook page Tokopedia, Lapak Satwa, aplikasi JLF itu search saja Barbiton, atau yang pakai aplikasi Mewe bisa langsung kontak saya juga. Saya tiap seminggu 2 kali itu ada update foto kalau di Mewe ya. Kalau di grupnya postingannya tiap minggu ada yang update. Tiap hari ada berapa ekor saya update wujudnya. Jadi biar nggak terlalu nge-spam gitu, saya update bertahap berapa ekor gitu. Ya, sudah selesai nelan. Nah, saya lupa nyatet. Ini nggak ada pertanyaan nih. Kalau ada pertanyaan ditulis aja, nggak apa-apa. Spidol. Sudah beres. Ya, nggak ada pertanyaan, mungkin gini aja feedingnya. Oh, berapa nih? Oh, bentar doang. Main ada 20 menit ada. Ya, sekarang feedingnya jangan lupa Barbiton ready, bisa search Barbiton. Mungkin kalau ragu bisa saja nomor WA saya ada di bio Instagram, search di get kontak juga aman lah ya. Mau Google Barbiton juga ada. Jadi udah istilah
bukan muncul orang baru gitu aja sih. Jadi mau di sosial media sudah banyak. Sekian aja, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Oh ya, siaran tundanya bisa dilihat nanti di YouTube juga bakal saya upload. Yo.